Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Rincang-rincang teman-teman dimanapun berada yang berbahagia. Pagi kali ini kita akan belajar bersama, belajar dan selalu belajar. Yang mana pada pagi hari ini kita belajar kitab fikih Safinatun Najah, melanjutkan pasal yang kemarin. Kemarin kita telah membahas pasal tentang air, dan pada kali ini kita akan membahas tentang mandi. Kawan-kawanku sekalian, sekecil apapun atau sedikit apapun ilmu itu sangat penting. Karena tanpa ilmu tentunya kita akan salah arah atau tidak akan bisa mencapai suatu tujuan. Karena segala sesuatu baik yang ingin kita capai di dunia ini ataupun besok di akhirat, semuanya membutuhkan ilmu. Tuku klopo neng Kediri, ayo konco podo ngaji. Kita mulai bersama-sama dengan membaca tawasul, semoga ngaji bersama kita senantiasa mendapatkan berkah manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. La hadratin Nabi Mustafa wana khususun Syekh Ahmad Said As-Sarai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita tata niat kita. Semoga niat kita betul-betul karena Allah, betul-betul belajar karena mengharap ridho Allah, menjalankan perintah Allah, yaitu tholabul ilmi atau mencari ilmu, belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun ay hadza faslun utawi iki kulah fasal suwiji. Mujibatul ghusli utawi pira-pira perkara kang majibaken adus. Iku sitatun ana 6. Jadi pasal teng mriki, pasal di sini menjelaskan tentang sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi.
itu sitatun. Jadi sesuatu yang mewajibkan kita mandi itu jumlahnya ada 6. 6 itu apa saja, saudara-saudara? 6 itu apa saja? Ilajul hasyafati suwiji iku nglebokake kasyafah fil farji ing dalem farji. Yang pertama yaitu adalah memasukkan kasyafah atau zakar ya, fil farji di kemaluan wanita atau utik gitu. Utik-utik. Nah, itu yang mewajibkan seseorang harus mandi jinabat atau mandi besar. Ini biasanya disebut dengan itu. Wa khurujul mani lan metune mani wal haidulan haid wan nifasulan nifas wal wiladatulan nglairake wal mautulan mati. Terus yang pertama tadi adalah ilajul hasyafati fil farji. Sesuatu yang mewajibkan untuk mandi yaitu adalah ketika masuknya kasyafah atau zakar ke dalam atau di dalam farjinya atau kemaluannya istrinya semisal. Maka ketika setelah habis utik diwajibkan untuk mandi karena termasuk hadas besar. Maka ketika seseorang itu hadas besar, wajib hukumnya untuk mandi agar suci. Jadi harus mandi. Setelah udik kok langsung sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat rukunnya sholat. Syarat rukunnya sholat, syaratnya sholat itu diantaranya harus suci. Maka ketika seseorang mau sholat kok dalam keadaan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, maka sholatnya otomatis tidak sah karena tidak memenuhi syarat rukunnya. Wa khurujul mani, yang kedua yaitu adalah keluarnya mani. Jadi yang kedua, syarat seseorang atau sesuatu yang mewajibkan seseorang itu harus mandi jinabat, mandi besar, yaitu adalah keluarnya mani. Baik itu dalam keadaan mimpi ataupun keadaan nyata. Pokok keluar mani, maka diwajibkan untuk mandi. Wal haidulan haid. Kemudian ini khusus perempuan, yaitu ketika haid. Jadi habis haid, maka agar suci ketika haidnya sudah berhenti, maka harus mandi atau wajib mandi ketika ingin bersuci. Wan nifasu, dan nifas. Setelah nifas pun sama, ini untuk perempuan. Setelah nifas juga harus mandi. Jadi 1, 2 ini untuk laki-laki ataupun perempuan sama ya. Kemudian yang ketiga, keempat ini untuk perempuan. Yang kelima awal wiladatu, yang kelima awal wiladatu, melahirkan, ini juga untuk perempuan. Jadi setelah melahirkan itu juga wajib untuk mandi. Dalam arti ketika sudah waktunya ya. Wal mautu, ya, dan yang terakhir
Yang keenam yaitu adalah mati. Sesuatu yang mewajibkan mandi yaitu adalah ketika wafat atau mati. Jadi maka dari itu termasuk fardu kifayahnya mengurus orang jenazah, diantaranya adalah memandikan, karena mandi itu wajib hukumnya bagi orang yang sudah meninggal. Nah, karena mandi itu untuk mensucikan, maka yang berhak untuk memandikan orang yang sudah meninggal itu, kalau semisal yang meninggal itu jenazahnya laki-laki, maka ya harus muhrimnya. Satu, muhrimnya. Kedua, ya yang sama. Maksudnya ya kalau laki-laki yang mandikan harus laki-laki. Itu kalau bukan muhrim. Tapi kalau muhrim itu baik perempuan atau laki-laki boleh mandikan. Ini semisal ketika yang meninggal itu adalah laki-laki. Pun pula ketika yang meninggal perempuan sama seperti itu. Jadi ketika yang memandikan itu muhrimnya, maka boleh baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau bukan muhrim, maka yang memandikan harus yang sesama perempuan. Tuh. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayadha faslun utawi iki kula fasal suici. Furudun husni utawi fardune adus. Iku isnani ana rong penduman. An-niyatu suici iku niat wa ta'mimul badani lan ngratakake badan bil ma'i kelawan banyu. Wa ta'mimul badani lan nomor lorone iku ngeratani badane bil ma'i kelawan banyu. Pasal selanjutnya ini menjelaskan tentang rukunnya mandi atau furudul mandi. Rukun mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Niatnya kapan? Yaitu ketika melakukan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, niatnya adalah muktarinan bifi'lihi. Qasdu syai'in muktarinan bifi'lihi. Jadi ketika membasuh bagian yang pertama, semisal ketika membasuh muka atau membasuh kepala, boleh. Jadi pertama kali yang dilakukan atau yang dibasuh itu yang mana? Kalau dari atas jadi niat biur gitu, sambil niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Jadi niat membasuh niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua yaitu harus takmimul badan. Harus terbasuh semua anggota badannya yang kelihatan bilma'i dengan air. Jadi harus terbasuh semua. Jadi kalau yang nyelempet semisal di telinga ini ya sambil dibasuh gitu. Atau lubang kubulnya itu juga harus seperti itu. Jadi semuanya harus teraliri oleh air. Makanya kemarin kita bahas pentingnya air itu seperti itu. Karena air yang bisa mensucikan itu harus tohir mutohir. Harus tohir mutohir. Karena harus tohir mutohir, maka ya tidak boleh memakai sembarang air. Atau memakai air dengan kadar atau jumlah yang sedikit. Kemudian cara menggunakannya tidak dialirkan, akan tapi langsung
dikobok, itu ya otomatis tidak akan bisa mensucikan. Kenapa? Karena air yang sedikit itu ketika dipakai ya langsung menjadi mustakmal ketika tidak dialirkan. Air mustakmal itu suci. Air mustakmal itu air yang bekas digunakan. Itu tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Maka supaya aman ketika membuat kamar mandi atau kobokan di kamar mandi itu, kolahnya itu kalau bisa ya yang besar, minimal ya pokoknya lebih dari 2 kolah. Supaya apa? Ketika kita mandi airnya cukup. Jadi kalau besar lebih dari 2 kolah, nanti kalau kita gunakan untuk mandi otomatis cukup kan gitu. Tapi kalau kurang atau pas 2 kolah, nanti ditakutkan ketika kita jibur terus airnya muncat ke kamar mandi itu otomatis airnya jadi mustakmal, karena ketika sudah kita kurangi untuk mandi itu otomatis airnya berkurang. Ketika kurang dari 2 kolah dihukumi air qalil atau air yang sedikit. Maka ketika air yang sedikit kejatuhan air yang sudah kita pakai, maka dihukumi air mustakmal. Maka diusahakan ketika membuat kamar mandi atau kolahnya itu yang dibuat untuk mandi itu, tempatnya air itu diusahakan yang besar. Pokok lebih dari 2 kolah. Itu kalau kita gunakan untuk mandi besar. Kalau tidak punya seperti itu bagaimana? Ya otomatis harus yang mengalir airnya. Jadi kalau airnya sedikit, yaitu tadi syaratnya harus mengalir airnya, tidak boleh dikobok. Jadi harus dialirkan sampai bisa meratakan atau rata di semua tubuh kita, semua anggota tubuh kita. Seperti itu caranya. Ini sekali lagi itulah kenapa kemarin air dibahas dalam kitab fikih itu, karena sangat pentingnya air itu. Sekian ngaji bersama kita kali ini, semoga menjadi ilmu yang nafi'. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.